Ya, aksi bela Palestina ini menyeruak di berbagai negara di dunia. Dan harapannya ini tidak sampai hanya masyarakat yang bergerak, tapi ini juga bisa mengetuk dari hati para pemimpin negara-negara di dunia bagaimana untuk segera melakukan gencatan senjata dan juga mengakhiri perang Israel dan juga Palestina. Karena efektif nggak movement seperti ini? harapannya efektif ya, Via. Karena tidak hanya Indonesia, kemarin sampai dengan 2 juta dari masyarakat Indonesia Beberapa, yang berkumpul di Monas, tapi juga negara-negara lain di dunia juga ikut menyuarakan mengenai hal ini. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan 2 narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bapak Teguh Riza Syah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam, salam dari Unpad. Salam juga Pak dari Unpad. Kemudian juga ada Mas Nurholis Ridwan, pemerhati Timur Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam. yang selalu membantu kita untuk memantau bagaimana perkembangan langsung dari Gaza ya. Detik demi detik ya. Detik demi detik. Saya mau ke Pak Reza dulu. Pak Reza melihat kemana masyarakat Indonesia ini bergerak. Tidak hanya di Indonesia, tapi di negara lain, negara-negara barat, Inggris, Amerika Serikat, kemudian juga Turki, dan juga Prancis, dan lain sebagainya. Melihat people power yang saat ini disuarakan oleh masyarakat, apakah juga mampu nantinya menggerakkan hati pimpinan negara-negara dunia ini untuk segera menghentikan perang ini, Pak? Kalau pimpinan dunia punya hati, maka hati mereka akan bergetar ya. Karena kemarin sekitar 1,5 juta rakyat Indonesia berikut pemerintahnya loh kemarin itu. Berikut pemerintah. Aksi damai bela Palestina lintas agama ini luar biasa. Berarti kita sudah menyatu, nggak berpikir masyarakat Palestina itu agamanya apa? Kemanusiaan yang dilihat ya. Kemanusiaan yang diutamakan. Ini suatu start yang awal ya. Pada saat yang sama kita juga melihat di bagian dunia lain, di negara-negara Uni Eropa, bahkan di Amerika Serikat sendiri sudah mulai kan. Jadi masalahnya adalah bisakah energi yang berserakan ini terhimpun menjadi satu? Tentunya dalam jangka pendek sudah terwujud ya. Cuman masalahnya kan kita harus menjadikan itu snowball kan. Turun dari gunung ke bawah, kemudian menjadi kekuatan besar dan melindas mereka yang tidak bersimpati atas nasib saudara-saudari kita di Palestina tersebut. Tentunya harus ada langkah-langkah lanjutan kan. Misalnya menjadikan hari-hari tertentu di dunia itu sebagai hari Palestina, satu. Kemudian kedua, menjadikan kata-kata kunci seperti selamatkan Palestina, kemudian janganlah kerusakan terjadi di bumi Palestina. Carilah kata-kata kunci yang pas, itu menjadi bahasa diplomatik. Bahasa diplomatik dari negara-negara dalam urusan-urusan apapun lah, bilateral, regional maupun global, itu ada kata kunci Palestina. Dari bahasa itu bisa sampai. Oh bisa. Karena bahasa itu adalah suara hati kan, dan suara hati itu harus diutarakan dalam berbagai komitmen yang terus-menerus, sehingga dengan demikian bisa mengubah cara berpikir dunia. Karena kita baru bicara tataran ide kan, kalau kita ikutin sarannya Lao Tse, itu filsuf Cina yang hidup 500 tahun sebelum Masehi, urutannya itu thought, ide dulu, kemudian words, apa yang kita katakan, kemudian baru action, setelah action habit. Nah, jadi kan kebiasaan. Setelah habit masuk karakter. Terakhir destiny. Destiny itu adalah Palestina yang merdeka. Di tahapan-tahapan intelektualnya harus kita lakoni terus secara berkesinambungan. Dan untuk itu ya pemimpin-pemimpin dunia itu harus kompak. Ya, masalah sekarang kan pemimpin dunia siapa sih yang karismatis, yang revolusioner, yang bisa mempersatukan masyarakat, cinta damai lintas benua. Kita belum ada loh itu. Dan semoga dari Indonesia terlahir pemimpin tersebut. Saya mau masuk nih kepada eksekutif nih dalam hal ini pemerintah begitu ya Pak Reza. 2 hal misalnya. Dari aspek yang memang sudah dilakukan seperti diplomatik atau mungkin dari aspek pengiriman bantuan itu yang kedua ya. Nah, sejauh mana 2 hal ini gitu ya bisa berperan, Indonesia berperan juga dalam hal ini untuk mengakhirilah tragedi kemanusiaan di Palestina ini. Kita ini terus terang berhutang budi loh pada Palestina ini. Tahun 1944 itu ada imam besar dari Masjid Al-Aqsa itu mendoakan Indonesia, dan doa dia itu disampaikan dengan sepenuh hati ya, dan menggetarkan kawasan Timur Tengah itu, sehingga negara-negara tersebut mendukung kemerdekaan kita. Kemudian berlanjut di tahun 45 kan, tahun 55 di konferensi Asia Afrika di Bandung kan, Bung Karno mengatakan loh, kemerdekaan itu adalah kan manifestasi daripada UUD 45 kita kan, itu dioper levelnya ke level Asia Afrika, jadi dari situ masuk ke level GNB kan. Jadi
sampai sekarang kita berpikir kita masih punya hutang besar ini, yakni Palestina yang belum merdeka. Kemerdekaan. Dan kalau pemerintah Indonesia itu sudah konsisten dari dulu, bukan kita membuktikan bahwa yang kita lakukan ini itu nggak ada urusan dengan apapun kecuali amanah dari konstitusi kita. Satu, kemudian pemerintah selalu mengikhtiarkan kemerdekaan Palestina. Kemudian juga kita selalu kalau ada pun kasus di sana selalu mengupayakan peredaan konflik, masuklah ke meja perundingan, dan kita termasuk inisiator di Dewan Keamanan PBB. Kita hadir di situ. Hadir di situ, dan kita bikin draft kan di Majelis Umum maupun di Dewan Keamanan PBB. Cuma sayangnya ini tahun kita nggak masuk di situ kan. Jadi kalau misalnya pas tahun ini aja kita anggota tidak tetap DKPBB, momentum yang itu luar biasa itu. Draft versi Indonesia itu akan sangat kuat. Sebenarnya kalau berbicara mengenai draft komitmen Indonesia ini sudah cukup jelas, Pak Reza. Tapi implementasi di lapangannya ini yang terkadang sulit begitu ya. Seperti bantuan sudah dikirimkan, tapi perbatasan Rafah masih ditutup. Kemudian juga kemarin tuntutan dari para peserta aksi adalah bagaimana implementasi revolusi PBB yang saat ini tidak digubris oleh Israel dan juga Amerika Serikat. Nah, hal-hal seperti ini yang nampaknya juga sulit mewujudkan gencatan senjata yang diinginkan, Pak. Memang kita harus akui ya, Israel itu negara yang keras kepala kan. Bahkan ada ide two state solution aja sampai sekarang nggak jelas-jelas kan. Dan mereka selalu mengatakan ya wilayah kami itu yang sekarang itu masih belum cukup gitu kan. Dia punya ide soal Nakba itu kan, bahwa masyarakat Palestina itu harus makin banyak yang terusir, kemudian wilayah sekitar dia itu makin aman. Ya, jadi kan selalu berubah-ubah pendiriannya, tapi kan keras kepala kan. Jadi caranya adalah cara jangka pendek. Oke, kita di sini sudah aksi demonstrasi. Kemudian di negara lain juga, tapi tolong saling berhubungan itu. Itu satu. Kemudian juga semua kota provinsi di Indonesia itu punya mitra kan, mitra di luar negeri kan. Hendaknya semangat itu dikirimkan juga ke sana. Misalnya kita sama-sama dari Bandung, Brunswick, Bandung Suwon, Bandung Fort Worth di Amerika Serikat. Kemudian dengan banyak kota-kota tersebut masyarakatnya saling berhubungan gitu, sehingga masyarakat mengerti betapa seriusnya masalah ini. Dan yang jangka panjangnya ini yang agak susah, reformasi PBB, terutama sekali Dewan Keamanan PBB yang sudah basi tapi sangat galak dari tahun 45 loh, dimonopoli oleh 5 negara besar tersebut, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina. Terutama sekali dengkotnya Amerika Serikat, Inggris, Perancis. Waduh. Ya mudah-mudahan PBB banyak yang resign juga lah ya, seperti kayak mundurnya Direktur HAM ya, nggak masalah. Oke, saya ke Mas Nur, bergeser dari Pak Reza nih, Mas Nurholis Ridwan. Kita sambil menunggu siaran terkini dari stasiun TV Al Jazeera Arabic. Kita tadi ngobrol berdua, memperbaharui informasi, Mas Nurholis. Internet dan komunikasi kembali diputus oleh Israel. Pagi ini sedianya kita mau berbincang nih dengan Fikri ya, warga negara kita di sana. Tapi kita sulit sekali untuk menghubungi dia. Mungkin apakah itu juga imbas dari pemutusan komunikasi itu. Lalu juga serangan masih cukup masif, bombastis ya, bombardir dilakukan oleh Israel. Informasi terbaru, Mas Nur? Ya, yang bisa kita highlight dari hari ke-31 dari invasi Israel ke jalur Gaza ini dapat disampaikan bahwa korban terus berjatuhan dalam jumlah besar. Jumlahnya sudah mendekati 10.000, tepatnya di angka 9.777. Dan sekitar 70% daripada angka itu adalah perempuan dan anak-anak. Dibuat kalkulasi oleh Al Jazeera, dibuat kalkulasi bahwa setiap 4 menit ada satu warga Gaza yang gugur. Setiap jam ada 6 anak yang tewas. Dan setiap jam ada 4 perempuan yang gugur akibat dari serangan Zionis. Breakdown data-data tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa Israel semakin brutal, dan meskipun ada kemarahan yang masif dari dunia internasional, hal itu tidak sanggup untuk menghentikan kebengisan Israel. Di sisi lain, kebengisan itu, kekejaman itu ditunjukkan dengan yang terbaru seperti yang Mas Arief tadi sebutkan, bahwa internet dan listrik juga kembali diputus. Ini tujuannya jelas untuk menutupi mata dunia internasional atas kekejaman yang terjadi. Kita tahu rumah sakit, dan yang terbaru ada Menteri Israel yang menyerukan agar Israel menggunakan senjata nuklir untuk menghancurkan, membumi hanguskan jalur Gaza. Meskipun itu keluar dari pernyataan dari elit. Itu pernyataan salah seorang menteri dari Israel, meskipun hal ini dibantah atau dikecam oleh
Benyamin Netanyahu, tapi ini menunjukkan bahwa faksi yang lebih radikal lagi daripada Netanyahu itu ada di pemerintahan Israel. Ya. Dan bukan hanya itu, ada ikatan dokter, semacam sejumlah dokter yang ada di Israel itu menandatangani sebuah komunike untuk menyerang agar menyerukan agar militer Israel menyerang rumah sakit yang ada di Gaza. Ini dokter loh. Dokter di Israel. Ini dokter Israel. Mereka menandatangani sebuah komunike. Dan itu terlihat bahwa memang hampir semua rumah sakit diserang, baik di sekitarnya maupun di wilayah. Ketika orang lain, misalnya militer yang melakukan itu satu hal. Tapi ketika dokter yang bersepakat untuk menyerukan pengeboman terhadap rumah sakit, ini hal yang berbeda. Dokter di mana ada janji untuk menyelamatkan manusia saat itu. di situ. Ini berbeda tekanannya. Kalau militer memang kebiasaan untuk menggunakan senjata ya. Tapi berarti strategi Israel tidak hanya perang secara fisik, tapi juga hunger war ya saat ini ya? Ya, Israel menggunakan taktik bumi hangus. Jadi diibaratkan seperti, jadi kalau bahasa kita itu adalah strategi bakar lumbung. Jadi kalau mencari tikus yang ada di lumbung, itu bukan tikusnya yang dimatikan, tapi lumbungnya yang dibakar. Oke. Dengan harapan agar tikusnya juga ikut mati. Kita lanjutkan diskusi kita usai jeda. Periode berikut kami akan kembali ke hadapan Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.